perjalanan ini dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia. Dunia ini kan tidak lama. Makanya saya bilang, kalau ada orang meninggal di umur 60-70, Pak, bersyukur. Iya. Kenapa bersyukur? Itu Nabi yang panggil, Pak. Rasulullah mengatakan, likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Bahwa segala sesuatu itu ada batasannya. Umatku itu antara 60-70 tahun. Itu permintaannya Rasulullah. Makanya ketika ada di antara kita, keluarga kita meninggal di umur 60 ke atas, jangan tersedih. Kenapa? Itu Rasulullah yang memanggil. Memang Nabi yang panggil. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa kenapa diminta itu Nabi tidak mau, Pak, kalau banyak dosanya umatnya. Makanya kan dia minta, tidak usah panjang umurnya umatku. Cukup 60-70. Tidak sama umatnya Nabi Isa, jangan ikuti itu. Saya tidak mau sampai 1000 tahun, sampai 700 tahun. Saya tidak mau, ya Allah. Cukup antara 60-70. Kenapa? Nabi takut kalau berdosa, terlalu banyak dosanya baru mati. Jadi kalau umur 60 tahun main judi, Pak, paling tinggi 30 tahun main judi berhenti. Tidak bisa dilari. Ya. Kalau 1000 tahun, nah dia main judi, itu sampai 900 tahun masih bisa main judi. Dari situ Rasulullah meminta, pendekkan umurnya umatku. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, sedikit saja kesalahannya, tidak lama kau bisa. Tapi permintaannya Rasulullah, karena umurnya pendek, waktunya sedikit, maka ibadahnya yang kau lipat gandakan. Itu coba Rasulullah sudah minta. Makanya kita ini umatnya Nabi bersyukur sekali. Cuma kadang kita ini tidak tahu diri, Pak. Tidak tahu bahwa Nabi sudah kasih bonus-bonus itu, tapi tidak diambil. Makanya saya bilang, ambil itu bonusnya. Banyak sekali bonus. Makanya kitab catatan amal itu, Pak, bisa tercatat 10.000 tahun kita hidup. Padahal kita cuma hidup 60 tahun. Bisa. Jadi jangan biarkan kitab catatan amal itu tertulis hanya 60 tahun. Jangan. Biarkan dia tercatat sampai 10.000 tahun. Kenapa? Orang yang beribadah itu dicatat. Sama dengan ini, Pak. Siapa yang puasa, itu kan ada di kitab. Siapa yang puasa besok, kemudian lusa, kemudian dari Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. 9, 10, dan 11 Muharram. Siapa yang puasa 3 hari itu, di dalam kitab itu mengatakan bahwa ini penjelasan ulama di hikmah itu mengatakan siapa yang berpuasa pada 3 hari itu maka sama dengan kalau dia beribadah selama 700 tahun. Kalau kita puasa hanya pada hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi dosa itu dihapuskan 1 tahun. Makanya ibadah itu kalau untuk umatnya Rasulullah pasti ada pelipatan. Ada bahkan ibadah itu 2 tahun puasa padahal cuma 1 hari. Kenapa ada puasa Asyura, ada puasa Tasua? Itu kan untuk membedakan. Cuma sebenarnya yang kita dianjurkan itu ada 2. Berpuasa dan memberi makan. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan siapa yang memberi makan kepada umatku di 10 Muharram, maka sama kalau dia memberi makan kepada seluruh umatku mulai dari yang awal sampai yang akhir. Makanya orang tua dulu suruh mak becak. Kan begitu. Apa dibikin Bu kalau 10 Muharram? Mak bubur. Agak bahasa Makassarna roh, Makassarna? Itu JP Surah. Itu 7 macam toh. Padahal sebenarnya bukan perintahnya 7. Cuma kebetulan Nabi Nuh itu ketika perahunya sandar, maka semua binatang yang ikut di 10 Muharram, pas 10 Muharram kan, semua binatang dan umatnya yang ikut itu disuruh puasa. Karena kapan dia makan tidak cukup makanannya. Makanya disuruh puasa semua binatang. Makanya binatang itu kan ada puasanya. Ayam itu kan puasa. Kapan? Ketika dia ngerami telurnya. Karena telur tidak akan bisa menetas sempurna kalau dia tidak puasa. Ular itu puasa 40 hari supaya kulitnya berganti. Untuk mengganti kulit, ular harus tidak makan dan tidak minum itu selama 40 hari. Kita, Pak, puasa hanya sehari semalam itu sudah loyo. Ular itu 40 hari tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Ayam juga begitu kan puasa. Semua binatang itu semuanya puasa, Pak. Karena yang ikut di Nabi Nuh itu pasti puasa. Umatnya Nabi Nuh disuruh juga puasa. Karena tidak cukup makanan. Tapi dengan 7 makanan yang dia kasih naik di kapalnya, itu kan sudah habis. Tinggal sedikit semua dikumpul. Maka dia berdoa, ya Allah cukupkan. Itu kan ada di dalam Al-Quran itu salah satu doa yang diabadikan itu. Itu 3 lapas itu. Tapi saya tidak ajarkan. Kalau ini dibaca, Pak, kalau menghidangkan makanan, biar 100 orang makan itu udah habis. Tapi saya tidak ajarkan itu. Nanti jadi orang kikir itu. Tidak usah pakai. Nabi Nuh kan berdoa, cukupkan makanan ini. Kemudian Allah memerintahkan malaikat supaya memberitahu kepada Nabi Nuh mencampur 7 makanannya itu. Campur itu. Kemudian disuruh masak, memperbanyak airnya. Dari situlah sehingga menjadi bubur. Ada pahami? Apa ya kongka gaga inasu namega wena mancaji pecai.
Tapi kenapa 7 macam? Karena memang jenis makanan yang dia bawa itu cuma 7. Itu bukan mengikut ke Rasulullah, tapi ikut ke Nabi Nuh. Cuma Rasulullah mewasiatkan, makanan yang bercampur sampai 5 macam, itu sudah ada racunnya. Tapi kita selalu bikin bubur 7 macam. Sebenarnya bukan perintahnya bikin bubur. Yang diperintahkan adalah memberi makan. Karena siapa yang bersedekah makanan sama dengan memberi makan semua umatku mulai yang pertama sampai yang terakhir. Di situ kuncinya. Tapi ulama kita dulu tidak merubah. Dia katakan, apa cakno? Kenapa disuruh bikin bubur? Karena bubur itu modalnya sedikit. Kan di situ kuncinya. Ada kelapa 1, gula merah 2 biji, ambil beras 4 gelas, itu 5 orang Pak, tidak bisa habisi. Supaya dia bisa sedekah dengan modal yang sedikit, mulai yang miskin sampai yang kaya, semua bisa bersedekah di hari itu tidak dirubah. Itu caranya ulama kita dulu. Cuma anak belakangan muncul, baru ngaji 1 kitab, langsung bid'ah. Tidak tahu sejarah. Baru katakan tidak ada dalil. Ini kan muncul. Saya kemarin itu dikirimi 10 bid'ah di bulan Muharram. Saya bilang ini orang terbalik otaknya ini. Iya. Di kitab Iyana itu banyak itu. Iyanatul Talibin. Banyak itu. Amalan-amalan di situ. Dan itu kitab hikmah Pak. Bukan kitab fikih. Kitab hikmah itu kitab khusus. Kalau hikmah, larangannya istilahnya pemali. Kalau fikih, larangannya haram dan makruh. Jadi kalau orang bicara mengatakan pemali, berarti bukan fikih, pasti hikmah itu. Jadi ilmu hikmah, larangannya pemali. Kalau ilmu fikih, larangannya perintah. Di situ kan wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Itu ada 5. Kalau standar fikih. Kalau standar ilmu hikmah, pasti pemali. Makanya bapak ibu kalau ketemu dengan nasihat mengatakan pemali, itu bukan ilmu fikih, itu pasti ilmu hikmah. Karena larangan dalam hikmah itu disebut pemali, bukan pakai haram. Ini yang harus saya luruskan. Makanya dia mengatakan, pemali sandar di daun pintu. Pemali menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Pemali menyapu di rumah di malam hari. Itu kenapa pakai pemali? Karena itu semua ilmu hikmah. Itu pemali, kalau kau kerjakan tidak berdosa, tapi ada dampaknya ke kehidupanmu. Itu istilah pemali. Ini yang harus ditahu. Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena itu menolak rezeki 40 hari. Orang yang sandar di daun pintu itu rezekinya tertahan 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Menyapu di malam hari di rumah itu menolak rezeki Pak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Baju yang sementara sudah dipakai dibuka, alasan mau dicuci kemudian dijadikan lap ketika malam hari. Besoknya dicuci, jangan coba-coba pakai mencari rezeki. Kau tidak akan berhasil. Itu dipakai istilah pemali. Karena larangannya kau tidak berdosa, tapi dampaknya ke kehidupanmu besar. Maka hukumnya dia pakai pemali. Ini orang campur-campur Pak. Pemali ditarik ke fikih. Oh, salah betul itu. Baru dia salahkan. Makanya kan begini. Kenapa perempuan dilarang buka mulutnya kalau mengunyah kalau makan? Laki-laki kan tidak. Perempuan kan dilarang membuka bibir itu ketika makan. Hanya pada saat menyuap itu disuruh buka. Pada saat dia makan itu disuruh tutup. Hanya bagian rahangnya yang bergerak. Itu karena mempengaruhi dirinya. Kalau ada perempuan menutup bibirnya ketika dia mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu hikmahnya. Karena bibir atas itu konek dengan bawah. Itu sudah tahu. Kalau belum tahu itu Pak, pusing betul itu. Iya. Makanya orang tua mengatakan pemali wanita makan itu bunyi. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kenapa itu? Biasa makan, tangannya kayak eskavator. Ya, ambil sini. Padahal ada ikan di depannya, dia ambil ayam di sana. Itu kan dilarang. Makanya mengatakan pemali melangkahi makanan. Kenapa? Orang yang mengambil makanan yang jauh darinya, kalau ada rezekinya, dia harus urus baru bisa sampai ke dia. Tapi kalau dia tidak mengambil yang jauh, hanya di depannya, orang yang akan menguruskan rezeki untuknya. Itu yang dipakai ulama kita dulu. Maka aja mau tiktai Andre magai supaya dalek mudah dapat rasa-rasa kok. Itu kan yang dipakai Pak.
Makanya dia pakai istilah pamali. Begitu. Makanya orang Bugis pakai baki supaya diputar. Itu hebatnya, Pak. Tapi ini kan kadang hilang toh. Makanya siatkan. Memang harus ngaji, Pak. Karena kalau kita tidak tahu itu arahnya kemana, ilmu akidah larinya ke sini, ilmu fikih larinya ke sini, larangan fikih larinya ke sini, larangan akidah larinya ke sini, itu jadi masalah. Sekarang orang kan banyak campur-campur, salaman, taksim ke orang tua, sungkeman itu musyrik karena dianggap menyembah orang tua, padahal itu adab. Tidak bisa adab ditarik ke tauhid, Pak. Tidak bisa, pasti hancur agama. Salaman, takzim ke orang tua dengan sungkeman itu kan adab, tidak boleh ditarik ke tauhid. Hormat kepada bendera merah putih musyrik karena menyembah bendera, itu karena dia bicara akidah, padahal takzim kepada para pejuang. Jadi kalau adab larinya ke takzim, kalau akidah larinya ke keyakinan. Makanya penghambaan lari ke tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kan begitu. Makanya itu kan dibagi. Kalau fikih kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau akidah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kalau akhlak, lari masuk ke tasawuf. Gurunya disebut mursyid. Kalau guru fikih disebut beda. Tidak boleh disamakan. Yang sekarang ustaz campur-campur. Contoh akhlak ditarik ke tauhid, makanya tidak boleh hormat ke bendera. Ini coba. Saya kasih tahu, Pak, kalau tidak boleh hormat ke bendera karena dianggap itu penyembahan, maka bapak ibu juga tidak boleh makan obat. Karena itu musyrik juga itu. Coba. Iya, ada saya bilang nanti berhenti sakit kepala kalau sudah minum Paramexo, itu musyrik itu. Tidak bisa dicampur, Pak. Kalau fikih pasti berbeda pendapat. Syafi'i berbeda Imam Malik. Tapi tidak pernah bertengkar. Kalau Syafi'i datang ke masjidnya Abu Hanifah, dia bermalam di sana, ketemu dengan Abu Yusuf. Ketika Imam Syafi'i disuruh jadi imam, dia imam sholat isya dan sholat subuh. Tapi ketika sholat subuh, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, menunggu Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut subuh. Baru dia tidak sujud sahwi. Selesai salam ditanya, kenapa tidak kunut? Nah, kau yang memerintahkan kunut. Kalau orang tidak kunut sujud sahwi. Imam Syafi'i mengatakan, mana mungkin saya kunut? Masjid ini masjidnya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak kunut subuh. Yang ikut di belakang saya muridnya Abu Hanifah. Di depan sana ada kuburannya. Saya keliru karena saya tamu. Mana mungkin saya mau merubah yang ada di sini? Itu Imam Syafi'i, Pak. Kita datang ke masjidnya orang langsung mau jadi imam. Langsung kencang-kencang lagi. Padahal di sana lain adabnya. Makanya di mana-mana kalau saya disuruh jadi imam itu tidak pernah mau. Kenapa? Jamaah di sana berbaur dengan imamnya itu sudah tahu bagaimana lamanya baca Fatihah. Kalau saya datang terlalu lambat nanti dia menghayal apalagi yang dibaca Pak Ustaz ini. Makanya jangan coba-coba mengacaukan kondisi yang ada di dalam masjid yang sudah berjalan di situ. Sekarang ini kan banyak. Itu karena tidak ada adab. Nah ini. Tapi tidak ada jadi Makassar, Pak Di? Hah? Tidak ada jadi? Oh ya, alhamdulillah. Saya kasih resep, Pak. Dalam hidup ini, kehidupan itu sederhana. Jangan bikin sulit, Pak. Sebenarnya semua ibadah itu, Pak, ada resep gampangnya. Ada resep gampangnya. Begini, kadang-kadang kita selalu mau ambil yang tinggi, baru kita dibawa. Tidak bisa. Maka di guru tekemui, ya kok anak manu, alingi benih, ya kindo manu, alingi berleh. Nih. Kalau anak ayam, ya kasih beras. Tapi kalau induknya, kasih jagung. Tapi jangan coba-coba kasih jagung ke anak ayam. Pasti dia tidak bisa makan. Sama dengan ilmu agama. Jangan kita mencari yang terlalu tinggi, menyusahkan diri. Kemudian sebenarnya posisi kita di bawah. Semua agama itu kan ada. Makanya itu selalu ada turunan. Makanya kan haji wajib, ada umrah. Syahadat wajib, sholawat sunnahnya. Kemudian sholat fardu ada, sholat sunat ada. Puasa wajib ada Ramadan, puasa sunnah ada. Sedekah itu sunnah, wajib zakat. Jadi ibadah itu kan selalu ada turunannya. Dalam kaidahnya pun itu selalu ada turunan, Pak. Saya kasih tahu begini. Orang kalau sholat, itu kan ada dua versi. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Nah, kita mau pakai anta'budallah ka'annaka tarahu. Padahal standar kita belum sampai ke situ. Kalau tidak sampai, pakai yang kedua. Fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Supaya kau tidak susah. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihat. Itu yang kita mau pakai. Makanya kalau sholat Allahu Akbar, lama sekali. Karena nanti mau terkoneksi ketika mau masuk masjid. Ulama yang terkoneksi 24 jam selalu tidak terlepas, itu gampang kalau itu yang dipakai.
Tapi kita yang belum pakai itu, makanya dipakai yang kedua. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kau yakin saja Allah melihat kamu. Selesai. Allah lihat saya ruku, Allah lihat saya bangkit, Allah lihat saya sujud. Itu yang paling gampang, tidak capek-capek naik. Mana kan begitu? Kadang-kala kita sudah ngaji, oh ini Allah begini, baru stresnya karena itu yang dia mau pakai. Ulama kita dari dulu kan tanya, kau sudah kenal Allah? Oh, ini Allah pasti ada di atas. So, kalau ada di atas berarti kau yakin saja dia melihat kamu. Kan begitu. Kenapa ketika ada orang bertanya, fa'il Allah? Rasul mengatakan, wallahu alal arsis tawa. Belum keluar dari pintu masjid, datang lagi, fa'il Allah ya Rasul. Apa kata Nabi? Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dua pertanyaan sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Karena satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Yang ahli tasawuf dikasih tahu wallahu akrabu min hablil warid karena dia sudah terkoneksi. Yang kedua, yang pertama bertanya fa'ina Allah disebut wallahu alal arsis tawa. Allah itu ada di atas karena kalau dibilang lebih dekat dari dalam dia bilang wah Allah ini banyak. Nah, begitu. Saya kemarin sempat diprotes itu Pak ketika saya mengatakan biarkan nurnya yang masuk. Karena ada tempat dia bisa tempati di situ, nurnya masuk ke situ. Yang dia tidak ciptakan pada manusia tapi dia hembuskan wa nafahtu fihi mir ruh. Itu tidak diciptakan, Pak. Ruh itu tidak diciptakan, tapi dia dihembuskan, bukan khalaqa. Makanya di situ bisa kita terkoneksi. Karena di situ bisa terkoneksi, maka biarkan dia terkoneksi di situ. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tahu koneksinya itu kan paling gampang. Yang paling mudah itu mengkoneksikan, yakin melihat kita. Itu aja. Coba. Makanya takwa itu bukan, Pak, bukan takwa itu bahwa selalu mengingat Allah, tidak. Tapi takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah takwa. Karena kalau mau ingat, oh pasti lepas. Kau ingat ini muncul lagi, ingat ini muncul lagi. Tidak mungkin, pasti bolak-balik. Tapi kalau kau yakin dia melihat, pasti gampang Pak. Dia lihat saya ruku, dia lihat saya sujud, dia lihat saya sholat, selesai. Enak sekali itu. Daripada yang lain, Allah Akbar. Wah, pasti lari juga itu. Itu kan gampangnya istilahnya ada standar di bawah, ada standar maksimal. Kalau bapak ibu sudah sholat mengatakan, woi dengan kawak guru ya Pak Ustaz. Saya tidak pernah belajar sholat Pak Ustaz. Sedikit saja aku hafal, gampang. Yang penting mau sholat, hafal 5. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua hafal Fatihah, yang ketiga hafal syahadat, yang keempat hafal sholawat, yang kelima hafal salam. Kalau sudah hafal ini sholat makin. Karena itu yang wajib bacaan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Fatihah yang kedua wajib. Bacaan surah kan sunnah, doa iftitah sunnah, bacaan ruku sunnah. Yang wajib itu cuma rukunya. Bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Sujud wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara dua sujud, bacaannya sunnah. Yang duduknya itu wajib, sujud kedua wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat yang wajib dalam tahiyat itu tahiyat awal sampai sholawat. Yang wajib secara adalah syahadat dan sholawat. Salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri itu sunnah. Kalau bapak tidak hafal yang lain, cukup hafal yang 5. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian ruku. Apa dibaca kalau ruku? Tidak usah ada dibaca. Yang penting sholat Pak. Karena gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Kan begitu. Tahiyat syahadat dengan sholawat, kemudian salam ke kanan. Makanya ikut jadi makmum. Itu yang paling enak. Kalau sholat sendiri Pak, bebannya berat. Karena kita ditanya sendiri. Tapi kalau berjamaah, walaupun nanti ada pertanyaan sendiri, tapi bisa mengikut. Makanya dikatakan sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau ada senter Pak, 20 baterainya sama satu, mana yang terang? Pasti yang 20. Kalau senter satu baterainya mati, tidak mungkin menyala. Tapi kalau 20 baterainya ada mati, kasih simpan di tengah, masih menyala itu. Makanya kau kepak dari jamaah gimpe, aci pirap bawah nih. Kan begitu. Itu resepnya sebenarnya agama. Kalau kau tidak mampu sempurna sebenarnya, lari ke sini supaya kau bisa ikut sama-sama. Nah begitu. Makanya saf yang paling bagus itu di belakang imam. Kenapa tidak terganggu? Kemudian yang depan itu paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin itu didoakan malaikat. Tapi tidak bisa dipakai itu Pak. Bahwa semua yang bawa sebelah kanan, nanti kiri kosong. Atau diakali imamnya dibawa ke sudut. Supaya semua orang sebelah kanan. Makanya ilmu mustahab tidak boleh masuk dalam ilmu hukum fikih. Karena dia masuk dalam keutamaan. Itu kan ilmu agama begitu Pak. Kadang orang bilang, oh, ini yang paling utama. Sehingga semua yang di sini disalahkan. Oh itu jadi masalah. Ya, makanya Bapak kalau datang ke masjid, usahakan di sebelah kanannya imam. Itu tempat paling bagus Pak. Pertama di sebelah kanan. 7 orang ini di belakang imam, itu istimewa Pak. Tapi jangan coba-coba berdiri di situ. Jangan sembarang. Kalau imamnya salah, siapa yang mau ganti? Berani situ.
Mentang-mentang datang di situ baru Sabtu Minggu masuk masjid, langsung berdiri di situ. Oh, ini yang paling afdal. Sekalinya imamnya salah, balik begini. Bagaimana? Ini kan jadi masalah. Makanya agama itu kan ada aturannya juga. Ya, memang bagus di situ, tapi siapa dulu? Iya, makanya ulama bilang ya, samping situ kok sedikit. Supaya nanti kalau salah ini ada yang bisa ganti. Makanya ada masjid itu Pak, beberapa masjid saya protes. Kenapa? Dia tidak bikin pintu darurat di depan. Harus ada pintu darurat itu di sebelah kiri atau kanan imam. Karena kalau imam batal wudhu, supaya dia bisa keluar ke situ, lewat situ. Ada masjid tertutup berapa di situ. Imamnya batal, masa dia mau melangkahi kepalanya makmum ke belakang? Itu kan bikin siksa, Pak. Itu sudah dari dulu itu dibuat ulama begitu. Tapi sekarang kita kan sama dengan mihrab masjid, Pak. Itu keramiknya dirubah warnanya. Tapi tidak dikasih tinggi, cuma dirubah. Kenapa? Supaya tidak bergeser. Itu tidak sembarang itu. Saya pernah dikasih tahu, Pak. Makanya sampai hari ini tidak pernah jadi imam. Kecuali dia kali. Jadi imam. Saya pernah itu jadi imam di Kalimantan. Sehingga sholat, saya bertiga. Satu yang azan dan iqamah. Saya bilang nanti dia yang jadi imam. Jadi saya sudah berdiri di belakang. Nanti dia yang jadi imam. Ternyata orang bisu. Saya bilang terpaksa saya jadi imam ini. Karena dia bilang, saya bilang mati. Saya mundur. Saya bilang, wah saya kena dapat ini. Iya. Kenapa? Karena berat, Pak. Berat. Tanggung jawab imam itu berat. Tidak sembarang. Tapi saya kasih tahu anak-anakku di sini yang siapa tahu ada yang hafal Quran mau jadi imam, saya kasih tahu kuncinya jangan lewat pintu makmum. Seakan lewat pintu depan itu jalurnya imam. Imam khusus itu kita tidak pernah lihat dia lewat pintu makmum. Kalau itu dia sudah punya khususnya. Kenapa? Imam yang tidak lewat pintu makmum itu pasti hafalannya kuat. Dan tidak hampir dipastikan tidak akan salah bacanya. Yang kedua, imam itu jangan sholat sunat di masjid. Suruh sholat sunat di rumahnya. Rumahnya imam itu adalah rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu pasti yang sebelah kanan masjid itu. Atau sebelah kiri. Jadi dia masuk ke situ, sholat sunat simpel sajadah di situ. 3 tahun saja dia istiqomah sholat sunat di situ. Dia tidak akan meninggal kecuali dia mimpi ketemu Nabi. Itu kuncinya. Itu jalur khusus kalau mau ketemu Rasulullah. Suruh lakukan itu. Cuma kadang ada imam itu sholat sunat di masjid. Masuk sholat sunat. Situ di dalam. Mestinya imam itu nanti iqamat orang baru masuk. Setelah doa bersama dia kembali masuk ke situ sholat sunat. Dia akan ditemui oleh Rasulullah. Itu ulama kita sudah lakukan. Makanya dia tahu. Yang ketiga, jangan coba-coba bicara di atas sajadah tempatnya itu. Mihrabnya. Jangan coba-coba ucapkan lapas-lapas kalimat dunia di situ. Supaya doanya mustajab. Ini yang sekarang imam muda, Pak. Main Facebook di tempatnya. Yang bahaya. Makanya saya sering tegur itu. Pak, jangan. Bisa kau bergeser, jangan di situ di tempat. Itu saking memuliakannya tempat itu. Karena satu-satunya tempat itu yang bukan disebut masjid, itu mihrab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Kan di situ. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Makanya orang yang tidak punya keturunan, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, sudah tidak ada. Kalau orang Pak sudah menopause, dokter pasti mengatakan tidak mungkin melahirkan. Tapi kenapa Nabi Zakaria bisa melahirkan anak dari istri yang menopause? Itu karena memohon di mihrab. Makanya ulama mengatakan sesuatu yang mustahil ketika kau minta di mihrab itu tidak mustahil. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj menemui 2 nabi yang unik itu, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir dari wanita menopause, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu 2 hikmah itu, Pak. Tapi saya tidak jelaskan itu. Kondisi itu ilmunya luar biasa. Kalau orang kaji itu dalam sekali itu. Sama dengan Nabi Ibrahim, banyak orang tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar. Padahal dia seorang nabi. Kenapa dia dibakar? Itu Allah ingin perlihatkan bahwa api pun tidak akan membakar tubuhnya Ibrahim. Kalau kau bisa ikuti apa yang dilakukan Ibrahim. Kan ini yang dipakai. Di sini kan ada penjual ya. Ada penjual Pak. Sini. Banyak. Nabi Ibrahim itu Pak. Tidak makan makanannya kecuali dia sedekahkan. Jadi kalau sudah dihidangkan makanan oleh istrinya. Dia keluar jalan cari fakir miskin. Baru dia panggil ke rumahnya. Baru dia suapi. Baru dia makan. Makanya disebut Khalilullah. Apa yang terjadi? Ketika ada makanan tidak dimakan kecuali disedekahkan lebih dulu. Maka ketika dia dibakar. Itu api tidak membakar Ibrahim. Padahal bukan terhindar, tetap masuk ke dalam api selama 40 hari. 10 Muharram itu kan keluar. 40 hari di dalam api tidak bisa menghanguskan tubuhnya Ibrahim. Kenapa? Karena sifat membakarnya yang dicabut. Bukan api yang dipadamkan, Pak.
Sangat mudah Allah mematikan api, tapi Allah ingin perlihatkan bahwa api itu pun tidak berani membakar tubuh yang bermakanan masuk ke dalamnya. Itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Dan itu kuncinya. Makanya yang suka makan haram-haram sedikit ini, ya itu kan api-api kecil itu, Pak. Itu kan aja itu. Iya. Makanya kalau mau terhindar dari api neraka kan itu kullu lahmin nabati min hanarin min pannaru auladin. Kan itu. Setiap daging yang termasuk dalam makanan yang haram, maka api neraka yang akan membersihkan. Kan itu sih kuncinya. Makanya dari situ kuncinya. Dari sinilah ilmu orang tua dulu ada istilahnya mula balu. Kan ada tuh? Ada orang istilah mula balu tuh? Agak semula balu, Bu. Pembeli pertama uangnya irakotai baru simpan. Oh, salah memang ini. Dari situlah pakai istilah mula balu. Yang dimaksud mula balu, ketika pertama kau menjual, jangan kau ambil langsung itu. Sisakan sebagian untuk kau sedekahkan, supaya kau tidak akan terbakar tempatmu dan usahamu tidak akan macet. Itulah ya asal mula balu. Yo po ini rako, ini taro. Nah, pemakan mula balu. Salah memang nih. Ini bahayanya kalau tidak tahu ilmu, Pak. Diikuti mula balu, diikuti, tapi dia napahangi ke dipakiro. Maka orang yang melakukan itu setiap pembeli pertama dia sedekahkan, namona tunu api tawul rona de tonan reak. Itu kuncinya. Dan itu ilmu, makanya pandita aja mau pakai Pak dong selama ya bana tu mujamah. Cuma sakama kan kamu tuh jawa guri Pak Ustaz mula balu, nanti mati api, nanti mau taruh nih. Kan begitu, ini yang tidak ditahu kita. Kemudian apalagi dibikin orang 10 Muharram, Bu? Mali pasero. Patapi. Mali baki. Saya pernah baca di buku kecil itu, tapi buku itu saya tidak beli. Itu saya dulu dapat di Kuitang, penjual buku bekas itu. Saya menyesal juga tidak beli, karena ada beberapa yang tanyakan, mana buku itu? Saya bilang tidak tahu. Itu hasil penjelasan ulama, Pak. Ada beberapa buku itu buku kecil, hanya 42 halaman kalau tidak salah. Saya baca itu, saya kaget, Pak. Itu ulama yang tulis. Orang tua dulu itu kalau 10 Muharram apa yang dia beli? Patapi, pasero, kemudian saji, agapi, pasering. Kenapa dia beli? Ini tidak pakai hadis. Ini masuk ke ilmu hikmah, Pak. Orang cari hadisnya tidak ketemu. Kenapa disuruh itu? Itu penyapu pasering. Itu disuruh kembali pasering ke 10 Muharram. Itu dia simpan di dekat pintu. Dia tidak pakai itu, dia pakai masering. Dia tidak pernah pakai menyapu itu, dia simpan, dia gantung itu. Tapi setiap mau tidur, dia ambil sapu itu, dia balik, kasih di atas hijaunya. Kalau sapu hijau, kalau lidi di pengloyase pasari didina. Nah, palingnya yawa. Kenapa? Nanti subuh, bangun subuh dia gantung lagi. Mau tidur dia simpan lagi. Ternyata di ilmu hikmah itu ditemukan. Orang yang beli sapu itu di 10 Muharram, kalau dia balik simpan di pintu, kalau ada pencuri, baru di tangga itu orang sudah bangun di atas. Itu ilmunya. Kemudian timba itu pun tidak dipakai. Dia simpan di dekat tempat airnya, dia gantung. Tapi kalau dia mau tidur, dia ambil timba itu, dia masukkan di tempat airnya, baru dia tutup. Nanti kalau pagi dia gantung lagi, supaya tidak rusak. Dipakai 1 tahun. Kenapa? Sebenarnya orang yang merendam timba itu di 10 Muharram itu tidak akan kena santet. Satu rumah itu tidak kena. Itu penangkal tidak pakai baca-baca, Pak. Kemudian, kenapa pakai saji dengan patapi? Kalau ada anak disembunyikan jin, pakai itu. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau ada orang kerasukan, ambil itu, pukul dia. Bacakan sholawat. Berhenti itu. Itu hebatnya, Pak. Orang tua dulu itu tidak sembarang beli. Itu ilmu-ilmu orang tua dulu. Makanya disebut ilmu hikmah. Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Jadi tidak sembarang itu. Karena itu hari keselamatan, Pak. Hampir semua nabi mendapat keselamatan di situ. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kan begitu. Itu ilmunya. Ini sudah 1 jam lebih, Pak, saya cara menuju jam 10. Bukan belum. Sudah 1 jam ini. Saya baru tiba ini dari Kalimantan, Pak. Saya dari haul 3 tahunnya Haji Saraping almarhum. Di Samarinda. Yang punya kapal Prince Soya itu. Jadi saya kasih tahu begini, bahwa dalam Islam ini begitu luas kajian ilmu, Pak. Jadi makanya kita ini jangan mudah menyalahkan. Orang tua dulu itu pintar sekali ilmunya. Ada satu ilmu itu yang saya pernah salahkan sampai bolak-balik. Tapi Allah membukakan saya, kenapa saya bisa temukan dasarnya. Ini di kitab Tabaqatus